Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika dari MTSN 2 Barito Timur, Kalimantan Tengah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang terakhir di bab 1, yaitu bilangan berpangkat, kemudian ada KPK, dan ada juga FPB. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau sering dituliskan sebagai A pangkatkan N. Bentuk umumnya seperti itu ya, di mana A itu merupakan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, juga termasuk bisa dengan 0. N-nya juga sama, pangkatnya juga sama. Terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga 0. Nah, untuk yang pertama itu ada bilangan bulat positif berpangkat positif. Nah, bagaimana menghitungnya? Oke, yang A, 2 pangkat 5. Itu artinya 2-nya ada sebanyak 5 kali. Ada dipangkatkan 5. Bilangan 2 itu dikalikan sebanyak ada 5. Tapi bukan 2 kali 5 ya. Yang dikalikan adalah angka pokoknya. Bilangan pokoknya 2 dikalikan bilangan itu sampai ada 5. Nah, seperti itu. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Ya kan? Di situ 2-nya ada sebanyak 5. Oke, lalu kita hitung 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, dan 16 dikali 2 sama dengan 32. Hasilnya positif. Jadi bilangan bulat positif berpangkat positif, hasilnya positif juga. Kemudian untuk yang kedua, contohnya 3 pangkat 3. Menghitungnya bukan 3 dikali 3, tapi angka 3 dikalikan angka 3 itu sebanyak 3. 3 kali 3 kali 3. Jadi angka 3-nya ada 3 kali. 3 kali 3 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Oke, yang kedua, bilangan bulat negatif berpangkat positif. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat sama-sama. Negatif 3 pangkat 2. Pangkatnya genap ya di situ. Nah, negatifnya selalu ikut nempel di angka pokoknya. Angka pokoknya di situ adalah 3, sedangkan pangkatnya adalah 2. Berarti negatif 3 dikali negatif 3. Karena pangkatnya hanya ada 2, berarti perkaliannya juga 2. Negatif 3 kali negatif 3, cukup. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi, negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Contoh yang kedua, negatif 4 pangkatkan 3. Atau di situ pangkatnya adalah ganjil. Kemudian bilangan pokoknya adalah negatif 4. Artinya negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Negatifnya ada 3 kali di situ. Negatif kali negatif adalah positif, kemudian positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Jadi nanti hasilnya pasti negatif. Kemudian kita hitung perkalian angkanya. 4 kali 4 sama dengan 16, 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi negatif 4 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 64. Jenis yang ketiga, bilangan bulat positif berpangkat negatif. Sekarang kalau pangkatnya yang negatif. 5 pangkat negatif 3. Caranya kita ubah
pangkat negatif itu menjadi positif, yaitu dengan menuliskan 1 per yang tadinya di atas ditulis di bawah 5 pangkat 3. Karena sudah berada di bawah, maka negatifnya jadi hilang. Negatif pada pangkatnya menjadi hilang. Sama dengan 1 per 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 1 per 125. Bisa difahami ya? Oke, yang kedua, 6 pangkat negatif 2. Sama seperti tadi, kita ubah pangkat negatif menjadi positif dengan menuliskan dalam bentuk pecahan. 1 per 6 pangkatnya menjadi 2, bukan lagi negatif 2. Sama dengan 1 per 6 kali 6. Ingat ya, 6 pangkat 2 itu bukan 6 kali 2, melainkan 6 dikali 6. Ada 6. Ada 2 bentuk angka 6 yang dikalikan. Sama dengan 1 per 36. Yang keempat, bilangan bulat negatif berpangkat negatif. Bilangan pokoknya negatif, kemudian pangkatnya juga negatif. Contoh yang pertama, negatif 3 pangkat negatif 4. Nah, dalam hal ini, kita tidak bisa mengubah bilangan pokok negatif 3 menjadi positif. Ya, yang hanya bisa kita ubah itu pangkatnya, diubah menjadi positif, dengan menuliskan 1 per negatif 3 pangkat 4. Bisa difahami? Oke, 1 per, karena pangkatnya 4, berarti negatif 3-nya kita kalikan sebanyak ada 4. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Ya, negatifnya di situ ada 4. Genap kan? Negatif kali negatif adalah positif. Kemudian positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti nanti hasilnya positif. 1 per 81. Kemudian contoh yang kedua, negatif 7 pangkat negatif 3. Kita ubah bentuknya 1 per negatif 7 tetap tidak berubah menjadi positif, pangkatnya 3. 1 per negatif 7 dikali negatif 7 kali negatif 7. Di situ negatifnya ada 3, negatif dikali negatif adalah positif, kemudian positif tadi dikalikan negatif, hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah 1 per negatif 343, atau bisa kita tulis dengan negatif dulu, negatif 1 per 343. Ya, bisa difahami ya? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu KPK. Apa itu KPK? Adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, seperti apa cara menghitung KPK? Kita langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 6 dan 15. Nah, karena KPK itu adalah kelipatan, maka kita hitung dulu kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 itu artinya kamu menghitung penambahan 6 dan seterusnya sampai tak hingga 6. Yang kedua, kelipatannya adalah 6 tambah 6, 12. Kemudian yang ketiga, tambahkan 6 lagi pada angka 12, jadi 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 15 adalah 15, kemudian 15 ditambah 15 adalah 30, kemudian 30 ditambah 15 adalah 45, 60, 75, dan seterusnya. Nah, KPK di sini, KPK dari 6 dan 15, maka kita cari kelipatan dari 6 dan 15 yang angkanya sama tapi yang paling kecil. Coba kita lihat sama-sama. Angka yang sama dari kelipatan 6 dan 15 tapi angkanya terkecil. Iya, betul. Jadi kelipatan KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah
30. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Namun sebelum kita ke contoh soal FPB, banyak beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor bilangan bulat. Adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Ya. Contohnya, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Artinya 1 adalah faktor dari 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Berarti 2 adalah faktor dari 6. 6 bagi 3 sama dengan 2, sisa 0. 3-nya berarti adalah faktornya. Kemudian yang terakhir 6 dibagi 6 sama dengan 1, sisanya 0. Berarti 6 adalah faktor dari 6. Jadi, faktor dari 6 adalah, kita tuliskan semua bilangan yang habis membagi 6. 1, 2, 3, dan 6. Konsep yang kedua adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya misal ada bilangan prima 2. Apakah dia termasuk bilangan prima? Mari kita buktikan bahwa bilangan prima faktornya hanya ada 2, 1, dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan itu habis dibagi 1 dan angka itu sendiri. Misal di sini angkanya 2, berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2, sisanya 0. Artinya 1 adalah faktor dari 2, kemudian 2 dibagi 2, 2 dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1, sisanya 0. Jadi terbukti angka 2 hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri, yaitu 2. Artinya 2 merupakan bilangan prima. Nah, sekarang coba cari contoh bilangan prima lainnya yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, konsep yang ketiga, karena kita sudah mengenal bilangan prima, maka ada juga yang disebut faktor prima. Faktor dari suatu bilangan yang termasuk bilangan prima. Faktor prima dari suatu bilangan dapat ditentukan menggunakan pohon faktor. Nah, misalnya di sini kita contohkan 12. 12 akan kita cari faktornya, tapi faktor itu faktor prima. Bilangan prima yang tadi Ibu berikan itu adalah 2. Karena 12 adalah genap, maka 12 bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya kan? Kemudian 6 dibagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3. 3 itu juga termasuk bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3, ya. Cukup dituliskan bilangan prima yang habis membaginya. 2 dan 3. Tidak perlu angka 2-nya ditulis 2 kali karena di situ tertulis faktor prima. Sedangkan kalau ditanyakan faktorisasi dari 12, maka kita tuliskan semua bilangan primanya. 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Bisa dipahami ya, konsep-konsep ini kita terapkan untuk menjawab soal FPB. Oke, tentukan FPB dari 6 dan, maaf itu salah soal, harusnya 6 dan 45. Oke, karena tadi soalnya 6 dan 45, maka yang pertama kita akan memfaktorkan 6 dengan pohon faktor, di mana faktornya itu harus bilangan prima.
Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, di mana bilangan itu hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 6 bilangan genap maka bisa dibagi dengan angka 2, prima 2 ya. 6 dibagi 2 adalah 3. Selesai, udah habis, tidak ada yang lain lagi. Kemudian yang kedua, oke kita tuliskan dulu faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Kemudian yang kedua, kita faktorkan 45. Karena 45 adalah bilangan ganjil, maka tidak habis dibagi dengan bilangan prima 2. Kita bagi dengan bilangan prima 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi, faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Atau biasa kita tuliskan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, menentukan FPB-nya adalah dengan cara melihat faktorisasi masing-masing dari 6 dan 45 yang faktornya sama. Kalau di angka 6 faktorisasinya ada 2, tapi faktorisasi prima dari 45 tidak ada 2. Berarti 2 tidak termasuk FPB-nya. Kemudian angka faktorisasi prima dari 6 itu ada 3. Faktorisasi prima dari 45 ada 3 pangkat 2. Artinya sama di sini. Bilangan primanya adalah 3. Nah, kalau sama seperti ini, maka kita tuliskan yang terendah pangkatnya atau yang kecil. Kalau yang dari 6 adalah 3, yang dari 45 adalah 3 kali 3. Berarti lebih kecil yang 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Kemudian, apakah ada lagi faktorisasi dari 6 itu hanya 2 kali 3, berarti tidak ada angka 5 ya, seperti yang ada di faktorisasi prima 45. Maka 5 juga bukan FPB. Tapi kalau misalnya ada angka lagi yang sama, berarti tinggal dikalikan. Jadi FPB dari 6 dan 45 adalah 3. Bisa difahami ya? Oke, kalau misalnya masih belum paham, silakan videonya ditonton ulang atau bisa langsung tanya ke ibu lewat WhatsApp group. Sekian belajar kita hari ini. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.